Ya, selamat siang Ibu berdua. Siang. Ibu In, apa kabar? Baik Ibu, masih baik. Ya. Apakah Ibu In ketemu mulai dengan pendampingan P5 Ya. yang sangka ketemu ada di penghujung, tinggal satu tahap sudah selesai. Ya, 6 bulan. Pada awalnya ketemu merasa lama, tapi pada akhirnya ketemu melihat bahwa padahal cepat saja. Ya. Jadi terima kasih, Ibu sudah banyak belajar di program Guru Penggerak. Semoga bisa nantinya ilmu yang diperoleh dapat berbagi untuk teman-teman rekan sejawat. Oke, terkait dengan kegiatan pendampingan hari ini sudah jelas Ibu telah memahami tentang fokus pendampingan untuk P5. Kira Ibu fokus pendampingan untuk P5 ini yang Ibu kuasai ini. Terima kasih Ibu. Untuk pendampingan kali ini yang saya pahami adalah saya sebagai CGP akan dinilai sejauh mana saya memahami kesiapan saya dan juga penguasaan saya terhadap pembelajaran modul-modul sebelumnya, terkhusus tentang bagaimana saya menanggapi dalam hal pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi yang di dalamnya terjadi proses coaching. Seperti itu. Iya. Berarti itu yang sudah berjalan ya? Ya. Ibu sudah pelajari. Nah, kira-kira 1 bulan terakhir ini apa saja yang Ibu In pelajari? Untuk yang sudah saya pelajari materinya Ibu. Kalau untuk materinya otomatis tentang coaching, kemudian modulnya sudah selesai dari 2.3 masuk ke dalam 3.1 sampai sekarang sudah ada 3.3. Tapi dengan pelaksanaan kegiatan implementasi di sekolah, ada beberapa program yang sudah saya jalankan berdasarkan apa yang saya terima dari pembelajaran di dalam CGP. Yang pertama, ada kegiatan sosialisasi anti bullying, anti narkoba, dan juga pencegahan stunting yang dilakukan oleh para siswa di kelas 10 yang menjalankan kurikulum mereka di sekolah TK SD yang ada di sekitar lokasi SMA 33, yang mana itu juga merupakan implementasi dari kegiatan literasi dan juga P5. Selain itu juga ada kegiatan Bastori yang komunitas praktis masih jalan sampai sekarang, yaitu kegiatan menulis koran dengan yang kami pakai di sekolah ini adalah Bastori. Kemudian ada perencanaan lanjutan setelah pembelajaran modul kemarin, yaitu tentang identifikasi aset lingkungan yang dimiliki oleh sekolah berdasarkan pemanfaatan kekuatan atau aset yang sudah dimiliki. Yang akan saya lakukan nanti adalah tentang penanaman kroton, karena dilihat dari lingkungan yang kami punya di sini, tanaman ini sebenarnya sangat berguna tapi belum teridentifikasi untuk namanya, sedangkan jenisnya ada bermacam-macam di sekolah. Jadi saya lihat itu sebagai aset yang akan dibuatkan nanti untuk para anak-anak untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah kegiatan observasi rekan sejawat. Yang berikut dari apa yang Ibu telah jelaskan, sudah jelas bahwa ada hal-hal yang sudah menjadi capaian dari program-program yang telah Ibu buat. Nah, dari program-program yang telah Ibu buat itu sudah jelas bahwa ada tindak lanjut. Nah, seperti apa tindak lanjut yang Ibu lakukan setelah proses pembelajaran sampai dengan penerapan aksi nyata sampai dengan program itu berjalan, rencana tindak lanjutnya seperti apa? Baik Ibu, untuk rencana tindak lanjut sendiri saya ada beberapa hal yang saya siapkan. Yang pertama itu setelah melakukan kegiatan identifikasi di kelas dengan pembuatan modul pembelajaran, akan ada produk dari hasil pembelajaran itu sendiri yang mana dalam bentuk multimoda. Multimoda dalam hal ini siswa tidak hanya mengumpulkan tugas atau membuatkan praktek yang berdasarkan secara monoton menulis atau bercerita, tapi mereka juga bisa memberikan kreativitas dalam hal membuatkan video dan lain-lain. Makanya saya akan buatkan itu dalam bentuk multimedia. Kemudian
pelajaran baru yang saya revisi dari yang sudah kemarin direvisi oleh Ibu, direview oleh Ibu, dan itu akan saya kembangkan lagi untuk tindakan lanjut, bukan hanya untuk mata pelajaran atau materi saat itu, tapi juga materi selanjutnya. Luar biasa Ibu ya. Tapi dari pembelajaran daring itu ada tindak lanjut yang Ibu capai, yang Ibu wujudkan lewat aksi-aksi nyata Ibu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya, nanti saya akan kumpulkan hasil observasi pembelajaran dari Ibu ya. Ya, di sini saya akan melihat tentang penerapan aksi nyata yang Ibu sudah lakukan di modul 3.1 berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan. Ya Ibu, untuk materi modul 3.1 itu kan tentang dilema etika, tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah di sekolah. Nah, untuk materi tersebut, proses yang sudah terjadi di sekolah saya ini, sebagaimana dilihat, saya memaknai modul 3.1 itu sebagai langkah keputusan bijak yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Dalam hal ini, untuk mengambil keputusan itu harus diuji oleh yang namanya paradigma. Nah, paradigma ini diuji dengan 9 langkah pengujian sebelum mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil itu kan tetap ada risiko baik tidak baik dan tidak baiknya, tetap ada risikonya. Untuk itu, setiap permasalahan yang diambil, baik untuk keputusannya harus melewati tahap-tahap pemikiran, paradigma, dan juga langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, semua keputusan itu juga tidak mengandung nilai kebajikan universal, dan juga harus bertanggung jawab, dan yang terlebih lagi itu harus berdampak atau berpihak kepada murid. Jadi untuk pembelajaran 3 modul 3.1 itu saya benar-benar memahami bahwa mengambil sebuah keputusan itu tidak segampang atau sebiasa kita sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai pemimpin pembelajaran. Ibu, apa ada hal yang menurut Ibu yang perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi dari modul 3.1? Kalau untuk dikembangkan Ibu, saya rasa hanya tentang konsistensi. Karena untuk pembelajarannya itu saya rasa itu sudah sangat valid, sudah sangat penuh untuk bagaimana caranya kita sebagai seorang pemimpin itu berpikir kritis, mengambil keputusan, kemudian yang berdampak kepada orang lain, bukan hanya kepada murid. Jika itu sebagai seorang pengajar, maka berdampak pada murid, tapi sebagai pemimpin juga untuk semua orang warga sekolah. Nah, yang saya anggap itu harus dikembangkan tetap hanya konsisten, agar kredibilitas sebagai seorang pemimpin itu tetap terjaga. Jangan sampai keputusan kita ambil itu karena ada dilema lain atau karena kepentingan lain itu kita dinilainya tidak baik. Untuk itu konsisten itu harus selalu dijaga agar lebih logis dan tetap dipertahankan. Baik. Dari apa yang pelajari di modul 3.1, adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait pada murid maupun rekan sejawat? Kalau dibilang pengalaman, setiap hari terjadi Ibu, baik sebelum maupun saat saya menjalani program guru penggerak ini, apalagi pembelajaran tentang dilema etika. Sebagai contoh yang baru saya terjadi, ada 2 dari pihak rekan sejawat maupun dari siswa. Untuk rekan sejawat ini terkait absensi Bu. Nah, dilema yang terjadi adalah dilema keadilan melawan rasa kasihan. Kenapa saya katakan dilema keadilan? Karena jika saya mengiyakan seseorang yang tidak pernah hadir sedangkan yang lain adalah orang yang selalu hadir, maka di situ keadilan tidak terjadi. Tapi di sisi lain, dilema yang ada adalah rasa kasihan. Orang yang hadir, yang tidak hadir atau yang absensi tersebutnya absen, maka dia itu ada punya kepentingan sendiri yang sebenarnya juga sangat diperlukan, misalnya orang tua sakit dan lain-lain, itu ada rasa kasihan. Jadi dilema itu terjadi
ada dilema yang terjadi ketika mengambil keputusan antar rekan sejawat. Sedangkan untuk siswa, baru-baru ini juga saya punya pengalaman, yaitu terkait dengan kehadiran murid yang mana dia jarang sekali hadir di sekolah karena latar belakang perekonomian keluarga, sehingga dia juga memiliki keterbatasan waktu untuk hadir di sekolah, tapi dia sendiri masih mempunyai hak sebagai seorang murid untuk mengikuti ujian. Nah, untuk menghadapi hal ini, saya rasa dilema yang saya hadapi adalah dilema antara rasa kasihan juga dan keadilan. Karena keadilan, ketika saya mengizinkan dia, maka siswa lain juga akan berpengaruh. Siswa akan berpikir dia tidak pernah hadir, tapi dia bisa ikut ujian. Kenapa? Sedangkan untuk rasa kasihan sendiri, ada latar belakang murid tersebut yang tidak bisa digali oleh orang lain, tapi sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai guru, kita punya hak atau kita punya tanggung jawab juga untuk anak tersebut. Jadi untuk dilema etika sendiri ini sepertinya untuk kami secara keseluruhan sebagai guru itu setiap hari terjadi. Untuk pengalaman pribadi saya ya baru-baru terjadi ya dua ini. Ya, dari pengalaman yang Ibu sampaikan berarti muncul ya pertanyaannya, apakah dilema yang Ibu lakukan atau proses yang sudah Ibu lakukan ini sudah Ibu dalam mengambil keputusan itu sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan yang Ibu lakukan dengan langkah yang dipelajari di modul 3.1. Iya Ibu, terima kasih. Untuk keputusannya sendiri saya rasa sudah sesuai Ibu. Karena apa? Mengambil keputusan itu tidak sendiri, harus banyak, seperti yang saya sampaikan bahwa mempertimbangkan banyak hal. Untuk dilema yang dihadapi atau masalah yang dihadapi, dua kasus yang saya punya ini juga sudah diselesaikan dengan begitu sangat baik karena sudah melewati beberapa tahap, dan diantaranya adalah keputusan bersama dengan Dewan Guru dan juga yang paling valid adalah dari kepala sekolah. Jadi itu semua sudah dirundingkan berdasarkan hasil rapat dan kolaborasi bersama. Yang berikut tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Ya. Apakah Ibu sudah membuat suatu rancangan program yang benar-benar berdampak pada murid? Iya Ibu. Untuk rancangan program untuk yang berdampak kepada murid, yang tadi saya sampaikan Ibu, karena kita baru selesai dengan pembelajaran tentang aset lingkungan, jadi program saya ke depan adalah tentang mengidentifikasi aset lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya fisiknya, tapi juga lingkungan dan alam. Nah, yang kita punya di sekolah di sini, semua orang sudah mengenal banyak tumbuhan yang ada, tapi untuk jenis kroton sendiri itu belum dikenal. Jadi untuk programnya nanti saya akan membuatkan penamaan untuk jenis tanaman kroton, karena di Maluku sendiri beratus jenis kroton tapi tidak dikenal. Nah, untuk kegiatan ini juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang juga ahli dalam bidangnya, dalam hal ini guru biologi, supaya ketika ada kegiatan ini berjalan juga mendapat dukungan dari teman-teman yang lain. Baik, luar biasa ya. Berarti dalam pelaksanaan program ini memang benar sudah berdampak pada murid. Tapi apa dalam pelaksanaan program ini ada tantangan yang Ibu hadapi? Iya Ibu, pasti ada tantangannya Ibu, karena tantangan saya itu yang paling besar adalah soal waktu. Karena waktu pelaksanaan untuk semester ini itu bertabrakan atau bersamaan dengan waktu bulan puasa. Nah, ini kan untuk kegiatan siswa, otomatis waktu yang akan sudah disetting sejak awal itu akan bergeser. Nah, tinggal bagaimana nanti saya akan mengatur jamnya atau alokasi kegiatan ini akan dipindahkan kapan supaya kegiatan tetap berjalan gitu. Jadi hanya masalah waktu. Berarti Ibu sudah memperoleh solusi ya. Dari tantangan, memang tantangannya ini waktu ya, sensinya di waktu. Tapi Ibu sudah bisa menjawab sendiri tantangan yang Ibu hadapi. Ya. Oke, sekarang kita pada perkembangan komunitas praktis ya. Apakah Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Iya Ibu, untuk komunitas praktisi kita punya masih dalam bentuk kelompok guru Ibu. Karena kami di sini terkendala dengan jumlah guru, jadi kami hanya membentuk bukan sebuah komunitas besar tapi kelompok guru. Demikian.
apa saja perubahan yang sangat menyenangkan dari program komunitas praktisi yang Ibu buat di sekolah? Kalau untuk programnya Ibu, kita di sini yang saya buatkan ada 2, tapi 2-nya itu masuk jadi 1. Yang pertama ada Bastory, yang kedua adalah Paparasi. Nah, untuk keduanya ini saya sebagai koordinatornya. Untuk Bastory sendiri diwujud nyatakan lewat koran sekolah, sedangkan Paparasi adalah dokumentasi yang diambil oleh siswa, baik video maupun foto yang akan dikreasikan sendiri dan dimasukkan di dalam koran Bastory. Untuk tantangannya itu sejauh ini belum ada tantangan untuk kegiatan program yang saya buatkan ini Bu, karena menyangkut minat bakat siswa malah saya kewalahan karena begitu banyak materi yang diberikan oleh anak-anak untuk dibuatkan begitu. Berarti ada dukungan ya? Ya, ada dukungannya Bu. Dari siapa saja Dukungannya yang saya dapatkan dari teman-teman sekelompok, rekan sejawat, dari kepala sekolah, kemudian dari siswa. Dari belakangan ini ada dukungan juga dari orang tua Ibu, karena dipertanyakan ada lagi mau buat kegiatan apa, kita bisa sumbangsi apa, itu yang belum saya masukkan seperti itu Ibu. Jadi dukungannya dari semua warga sekolah Ibu. Oke, iya. Ini yang paling inti dari pendampingan ini adalah tentang dialog pasca observasi pembelajaran ya, yang Ibu sudah lakukan. Nah, tujuan percakapan dan hasil analisis dari observasi pembelajaran ke rekan sejawat melalui umpan balik ya, coaching. Sebelum kita ada pada tahap coaching antara Ibu dengan rekan sejawat, secara tadi saya bertanya kepada Ibu apakah dalam Ibu melakukan kira-kira yang Ibu lakukan dalam mendampingi rekan sejawat dalam menyusun RPP sampai dengan observasi, kira-kira hal apa saja yang Ibu dapatkan? Terima kasih Ibu. Untuk kegiatan observasi yang saya lakukan untuk rekan sejawat, dan hal ini ada Ibu Afeli Manumutu, dia adalah guru mata pelajaran biologi. Sejauh observasi yang saya laksanakan mulai dari pra, observasi dan pasca, seluruhnya sudah boleh berjalan dengan sangat baik. Saya katakan sangat baik karena apa? Pembuatan modul pembelajaran yang dibuatkan itu juga sudah berdasarkan kriteria yang disampaikan. Dalam hal ini mulai dari identitas, tahap-tahap, model pembelajaran sampai pada penilaiannya sudah dibuatkan dengan begitu baik, dan juga terdapat LKPD atau media-media pendukung pembelajaran kegiatan di dalam kelas. Jadi untuk observasi yang saya laksanakan untuk Ibu Agne, secara keseluruhan itu sudah sangat baik. Kira-kira tujuannya berhasil atau tidak? Untuk pencapaian tujuan sendiri juga berhasil. Keberhasilan, kira-kira Ibu melihat dari keberhasilan dari apa yang Ibu lakukan terhadap rekan sejawat itu seperti apa, kira-kira Ibu bisa sampaikan kepada saya? Ya Ibu, berpatokan kepada keberhasilan yang dilakukan oleh rekan sejawat Ibu Agne ini, yang pertama saya lihat dari tujuan pembelajaran pada modul yang beliau mau bawakan di dalam kelas. Sebelum masuk ke dalam kegiatan observasi, saya melakukan kegiatan coaching. Dalam hal ini untuk pra-nya, di situ saya melihat kesiapan apa yang sudah dimiliki oleh Ibu Agne sebelum masuk di kelas, menanyakan tentang kesiapan pembuatan modul, media ajar, kemudian tahapan apa nanti yang akan disampaikan, kemudian adakah kesiapan lain yang bisa dilakukan di kelas untuk dilakukan di kelas nanti, kemudian sejauh mana persiapan Ibu Agne menyangkut media-media pembelajaran. Jadi ketika semua itu sudah terlist atau tercatatkan, tujuannya sudah tercapai untuk apa yang disiapkan awal itu, maka dengan demikian saya anggap tujuan dari kegiatan observasi itu sudah berjalan. Luar biasa baik. Untuk mengetahui lebih jelas area tentang pengembangan dan perbaikan diri yang memang hendak CGP capai, keberhasilan seperti apa yang Ibu sampaikan, kita akan mengikuti ya coaching
bersama antara ibu dengan rekan sejawat agar saya bisa membuktikan bahwa memang ketercapaian tujuan yang ibu lakukan di pra sampai dengan pasca observasi tentang bagaimana bisa menularkan materi yang ibu dapatkan di modul 3.1 kelanjutan dari modul 2.3 ya. Maka sesuai seperti apa yang ibu lakukan, nanti kita akan melihat pada jawaban atau tanggapan dari rekan sejawat nanti. Oke, saya persilakan waktu kepada ibu untuk bagaimana melakukan coaching dengan Ibu Manawati. Oke, silakan. Bagaimana, apa kabar? Baik Ibu. Tadi saya sebenarnya selesai beraksi di kelas ya. Ya. Luar biasa, baik sekali. Saya lihat Ibu senang sekali kegiatan tadi di kelas, tidak tegang ya. Bagaimana Ibu perasaannya setelah semua itu sudah selesai dengan perencanaan tadi? Baik Ibu setelah saya melakukan proses pembelajaran, saya merasa sangat puas sekali dengan hasil yang saya peroleh dari siswa pada saat menerima pelajaran. Itu semua karena sebelum saya melakukan pelajaran ada proses observasi yang sudah diberikan oleh Ibu untuk mengetahui apa saja persiapan awal untuk melakukan proses pembelajaran. Di dalamnya ada media pembelajaran yang dilakukan, metode, dan juga penilaian yang dilakukan. Sebelum masuk itu kita harus ada dalam tahapan penilaian awal dulu, pretest, dan pretest sudah itu ketika menerangkan materi. Nah, sesuai dengan modul yang diberikan, semuanya berjalan dengan baik. Nah, dilihat hasilnya lagi nanti di saat tes akhir. Nah, di situ ada perubahan yang luar biasa. Di situ saya sangat merasa senang sekali dengan kegiatan yang dilakukan itu. Sebelum mengajar harus ada persiapan awalnya. Baik Ibu. Jadi tadi juga memang benar yang Ibu sampaikan, saya lihat di kegiatan di kelas itu Ibu ada KSE-nya ya. Setelah awal pada saat mulai kelas Ibu berdoa, setelah Ibu berdoa kemudian ada mengajak anak-anak supaya sedikit refresh ya, tidak tegang untuk kegiatan pembelajaran, mereka siap untuk menerima pembelajaran. Ibu buatkan game awan ya Ibu, itu baik sekali karena dengan demikian sudah menarik perhatian anak-anak untuk siap mengikuti pembelajaran. Nah, setelah itu juga Ibu melakukan pretest yang tadi Ibu sampaikan, benar sekali karena kita harus tahu dulu kesiapan pengetahuan anak sudah siap atau belum, sejauh mana mereka bisa ya. Setelah itu Ibu mengajarkan dengan media yang begitu baik, ada gambarnya, kemudian ada petanya, lalu ada dalam bentuk kelompok ya, mereka berlomba-lomba kegiatan di dalam kelas itu sungguh ramai saya lihat ya, mereka tidak mau kalah begitu, jadi kelasnya menjadi hidup. Nah, setelah itu Ibu melakukan yang namanya post test dan hasilnya jauh dari awal pengetahuan mereka ya, dan boleh dikatakan dari hasil post testnya pengetahuannya semakin meningkat. Baik Ibu, jadi berdasarkan hasil observasi saya semuanya sudah sangat baik ya untuk kegiatan di kelas. Sedikit masukan mungkin jika Ibu dalam kegiatan pembelajaran, Ibu boleh lebih memperhatikan kepada siswa karena begitu ramainya kelas kadang-kadang anak-anak terlalu bersemangat ya, jadi harus sedikit fokus supaya mereka semua setelah happy kembali lagi fokus seperti itu. Baik, Terima kasih Ibu untuk masukannya Ibu. Ya. Kira-kira adakah yang ingin dikembangkan dari kegiatan pembelajaran tadi atau rencana pengembangan ke depannya Ibu bagaimana? Ya Ibu, dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, untuk kedepannya lagi nanti akan dikembangkan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode-metode dan model pembelajaran yang membuat siswa itu lebih aktif lagi dalam kelas, sehingga keterampilan dan pengetahuan siswa juga semakin luas ya. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi Ibu boleh pilih, boleh kedua, boleh ketiganya, boleh hanya satu atau boleh dua ya, tapi lebih bagusnya itu lebih banyak daripada hanya satu saja. Nah, pembelajaran berdiferensiasi kan Ibu tahu sendiri. Jadi ada pembelajaran yang berdiferensiasi dari proses ya, dari proyeknya seperti apa, supaya tidak monoton. Anak-anak intinya anak-anak happy di kelas, mereka puas pembelajaran, mereka senang, maka ilmu itu masuk dengan sendirinya. Lalu Ibu itu kalau boleh saya tahu kapan? Itu rencananya itu pada pembelajaran berikutnya Ibu, di kelas yang lain atau di kelas bersama. Oke, saya ya.
kelas 10B saja Iya, ya. Ibu. Semoga yang seperti tadi yang sudah baik sekali itu boleh lagi dilanjutkan di kelas A, kelas B, kelas 11 dan juga kelas 12 ya, Ibu ya. Ada lagi Ibu? Mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan atau tanyakan lagi untuk saya? Tidak ada lagi Bu. Oke, Saya baik. cuma memberikan apresiasi yang baik untuk Ibu Oke, karena dengan bimbingan Ibu maka proses pembelajaran bisa berjalan dengan sangat baik dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan ini cukup maksimal. Baik, Ibu. Jadi jangan sungkan-sungkan, silakan bertanya jika memang ada hal yang ingin kita share supaya kita bisa berkolaborasi mencari solusi untuk kegiatan pembelajaran dalam kelas. Baik ya Ibu ya. Ya, jika dengan demikian saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Agne. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Menjalani program guru penggerak ini, hal yang menurut Ibu sangat Ibu kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan itu, dan materi apa saja yang masih membingungkan dan masih ingin Ibu pelajari lagi lebih dalam. Ya, Ibu. Terima kasih Bu untuk dalam program PGP ini sebenarnya dari modul 1 sampai modul 3 semua pembelajaran itu sangat bermakna Ibu. Yang jika dipertanyakan mana hal yang saya kuasai secara keseluruhan, saya rasa saya sudah boleh mampu untuk menguasai kompetensi yang ada. Karena jika dikatakan apa bisa dibuktikan seperti apa, karena saya sudah melaksanakan semua aksi nyata yang sudah ada. Tapi yang materi-materi yang sangat berkesan untuk saya ada beberapa hal Ibu. Yang pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana pada awalnya kita berpikir hanya menjadi guru itu adalah sebuah rutinitas dan sebuah profesi, tapi ternyata menjadi guru tidak seperti itu. Dan tugas dari seorang guru bukan hanya mengajar, bahkan membimbing, dan membimbingnya itu dalam lingkupan yang lebih luas. Kemudian ada tentang coaching yang baru saja dilaksanakan. Selama ini kita melaksanakan kolaborasi dengan teman sejawat hanya sebatas yang kita tahu dan tidak tahu. Tetapi dengan adanya proses coaching dan pembelajaran untuk sebagai pemimpin atau menjadi pemimpin yang baik dan mengambil keputusan, itu mengarahkan kita menjadi yang pertama pribadi yang lebih baik, dan kemudian yang kedua itu lebih memahami diri sendiri dan juga orang lain, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa berbagi sesuatu yang kita miliki, karena tidak semua orang, bahkan tidak semua CGP mampu untuk saling berbagi, apalagi tentang ilmu yang didapat lewat pembelajaran. Yang terakhir Ibu, ada tentang aset atau pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh kami di sekolah. Jadi untuk materinya ini awalnya juga saya berpikir bahwa yang namanya aset hanya berupa fisik. Jadi apa yang kita punya kita melihat, ya kita punya sedikit dan yang kita punya kurang itu lebih banyak sehingga tidak bisa menjalankan aktivitas A, B, dan C. Padahal ketika sudah mempelajari tentang modul 3.2 kemarin mengatakan bahwa melihat sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan sekolah itu tidak melihat daripada kekurangannya, maka harus dilihat daripada kelebihan baik secara manusia dengan 7 aspek yang dimiliki. Jadi itu bisa dikembangkan, bukan menunggu nanti harus ada A, B, dan C dulu baru bisa dilaksanakan. Demikian. Iya, baik, terima kasih. Ibu Win, saya pikir sudah selesai ya kegiatan pendampingan ini. Sebelum saya tutup, saya akan ingatkan untuk kegiatan PI6 untuk lebih awal Ibu siapkan, yaitu untuk mengumpulkan ya dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak atau feedback 360. Kegiatan ini sudah harus dilakukan sebelum melaksanakan PI6 yang diharuskan. Yang pertama, menyebarkan kuesioner survei feedback 3600 itu peran dan jenjang yang diampu oleh CKP dengan responden kepala sekolah, rekan sejawat 5 orang, dan perwakilan murid 5 orang. Nah ini juga perlu orang tua juga, harus ada satu. Kemudian CGP mengisi sel evaluasi. Kemudian yang berikut melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Adalah hal yang perlu diperhatikan, yaitu menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Ibu harus siapkan jadwalnya.
kemudian mengundang aktor, rekan guru, murid, orang tua, tokoh, tempat dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi, membuat notulen hasil diskusi, kemudian mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan. Ya, terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS. Jadi nanti untuk P6 itu Ibu harus melakukan diskusi terkait dengan dengan komponen-komponen yang tadi sudah disampaikan. Seperti itu. Baik. Jadi mungkin nanti di P6 itu kita semua ada. Ya, nanti Ibu yang berdiskusi saya melihat jadi ada 5 orang rekan sejawat, ada 2 persamaan gender, kemudian lagi ada siswa, seperti itu. Jadi kemungkinan dia ada di bulan puasa ya. Nah, itu seperti itu. Saya pikir demikian Ibunya. Terima kasih atas kolaborasi yang baik tentang prestasi yang Ibu sudah capai. Tetap dipertahankan, tapi bukan berarti berkembang, tapi selalu dikembangkan dan membuat perubahan. Intinya dalam proses pembelajaran itu banyak berpihak kepada murid. Ya, demikian. Makasih, selamat siang. Win atas waktunya yang sudah. Makasih. Iya, Ibu.